Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Ramadhani dengan NIM 24010730007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form pembelian dan penjualan. Langkah pertama itu kita pergi ke Create dan pilih Form Design. Nah, di sini kita pilih header and footer. Lalu tambahkan judul. Lalu tambahkan teks unbound. Jangan lupa dirapikan. Teman-teman bisa lihat caranya di video. Setelah semua dikasih nama, kita ubah namanya masing-masing menjadi txt, nama bukti, nama tanggal, dan txt keterangan. Begitu juga dengan nama-nama lainnya. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah diperlihatkan pada video ini. Selanjutnya pada detail kita tambahkan subform. Kita pilih next dan pilih EMP pembelian D. Lalu pindahkan semuanya kecuali ID dan tekan next dan beri nama menjadi F pembelian D. Finish. Maka selanjutnya bisa kita rapikan semuanya yang ada di sini. Jangan lupa mengubah kode item menjadi combo box dan tabel query. Selanjutnya atur formatnya. Ubah tab indeksnya menjadi 0 dan tab stopnya menjadi yes.
Selanjutnya kita masuk ke footer. Kita tambahkan di sini textbook. Kita ubah namanya menjadi sheet total. Lalu masukkan rumus sum. Sheet total. Jangan lupa ganti namanya menjadi txt sheet total. Dan pada form footer di bawah kita menambahkan komen. Lalu tambahkan juga text box di samping komen itu. Jangan lupa dirapikan. Beri nama masing-masing textbook. Grand total, pembayaran, dan hutang. Jangan lupa ubah namanya menjadi txt. Grand total, pembayaran, dan hutang. Agar memudahkan untuk langkah selanjutnya. Di grand total, jangan lupa ditambahkan F pembelian D seperti rumus yang tertulis di video ini. Dan untuk hutang, itu rumusnya txt grand total dikurang txt pembayaran. Untuk pembayaran kita pilih data, default value-nya 0. Selanjutnya kita membuat coding untuk kode supplier. Tinggal copy saja karena saya sudah mempunyai codingnya. Dan compile. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat coding untuk kode item. Lanjut untuk quantity. Teman-teman bisa menyalin codingnya agar memudahkan proses pengkodingan. Sebagai harga beli. Selanjutnya mari kita cobakan apakah form pembelian ini berjalan dengan lancar. Kita hapus terlebih dahulu inventory kita menjadi 0 seluruhnya.
Kemudian kita membuat coding untuk comment atau posting. Itu bisa disalin dari coding yang sebelumnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita menambahkan beberapa quantity pada pembelian, menambahkan harga beli, dan subtotal. Begitu dengan seterusnya. Oh ya, teman-teman jangan lupa membuat formatnya menjadi standar semuanya. Selanjutnya kita tambahkan pembayarannya sebesar 20 juta dan di posting. Transaksi berhasil di testing. Untuk memastikan apakah transaksi tersebut berhasil di testing, kita lihat ke jurnal H, jurnal D, pembelian H, dan register hutang. Ini kita lanjut membuat form penjualan. Pertama kita klik create dan form design. Lalu lakukan hal yang sama saat pembuatan form pembelian. Pertama kita membuat header form penjualan, lalu rapikan. Sama seperti form pembelian, kita menambahkan text box pada form header. Lalu copy saja, lalu pindahkan ke kanan. Lalu sesuaikan saja dan rapikan. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Selanjutnya kita tambahkan satpam pada detail. Kita pilih TMP, penjualan D, lalu pindahkan semuanya kecuali ID. Next, ubah namanya menjadi F penjualan D, finish, dan rapikan semuanya. Jangan lupa menjadikan kode pelanggan menjadi combo box dan source-nya pelanggan. Lalu ubah kolom count-nya menjadi 2, kolom weight-nya menjadi 2 cm dan 5 cm. No. Terus dari tulisnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Kode itemnya juga dijadikan menjadi combo box dan row source-nya yaitu
inventory. Sama seperti langkah yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat form footer yang ada di subform. Ambil form design dan ambil teks unbound. Ubah teksnya menjadi print total. Lalu geser ke kanan. Masukkan rumus sum subtotal. Lalu ubah namanya menjadi teks di grand total. Lalu untuk form footer kita tambahkan comment cancel. Ubah namanya menjadi posting. Sesuaikan dan tambahkan text box di samping kanannya. Copy menjadi 3. Rapikan. Ubah namanya masing-masing menjadi grand total. Pembayaran. Build. Jangan lupa mengganti namanya. Masing-masing menjadi teks di grand total, teks di pembayaran, dan teks di piutang. Lalu masukkan rumus untuk grand total yang ada di video. Lalu kita pergi ke kode pelanggan dan jangan lupa disimpan dulu. Formnya menjadi form penjualan hal. Klik OK dan kita ke event terupdate. Lalu kode builder.
Lalu kita tempelkan codingannya. Setelah itu di compile. Selanjutnya kita ke kode item. After update, kode builder, lalu tempel codingannya. Teman-teman bisa lihat apa saja yang ada di dalam codingan sini. Lanjut ke quantity, kode builder, lalu kita tempel lagi codingannya seperti yang ada di video. Compile dan select harga jual. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Compile. Ini kode item tadi, jangan lupa mengubah tab indeksnya menjadi 0 dan top stepnya menjadi plus. Untuk harga jual dan chip total dijadikan auto. Untuk grand total, pembayaran dan hutang dijadikan standar. Selanjutnya kita tes apakah penjualan ini berjalan dengan lancar. Kita rapikan dulu formnya. Langsung kita cobakan. Kita isi kuantitinya 10. Oke, grand totalnya berjalan dengan lancar. Karena pembayarannya kita akan membayar sebesar 5 juta. Sehingga piutangnya terpisah menjadi kita posting lalu berhasil. Kita cek ke jurnal H, refresh. Oke, masuk ya ini belum. Yang di jurnal D juga masuk. Di jurnal H, di jurnal penjualan H juga masuk. Di inventory-nya juga masuk teman-teman. Oke, kita cek Q jurnalnya dan masuk semua ya teman-teman. Dan balance. Baiklah, itulah
langkah-langkah dalam membuat form pembelian dan penjualan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.